Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Ini hari yang berbahagia, kita berada di Korintus. Perjalanan Rasul Paulus memang rutenya sama persis seperti tadi bis kita, hanya beliau pasti nggak naik bis, belum ada bis 2000 tahun yang lalu. Tapi yang saya maksudkan adalah dari Athena menuju Korintus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 1-4 itu dinyatakan bahwa setelah dari Athena, Rasul Paulus itu mengunjungi ke Korintus. Saya bacakan. Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia, Rasul Paulus, berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Jadi ada suami istri, yaitu Aquila dan Priscilla, suami istri. Kenapa mereka datang dari Italia? Demikian keterangan lanjutannya. Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi, ini Yahudi yang diusir, meninggalkan Roma. Jadi yang sedikit diceritakan di awal tadi seperti itu. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi Paulus kemudian datang ke rumah Priscilla dan Aquila. Dikatakan lanjutannya demikian, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Apa pekerjaannya? Kalimat lanjutannya, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi rumah ibadat yang dimaksud itu sinagoga. Yang tadi peruntuhannya kita baca tulisannya tadi itu sinagogi, tadi itu batu, potongan batunya itu di sana. Tapi kemudian rupanya singkat cerita, singkat kata, singkat cerita. Ada lagunya kan? Singkat kata, singkat cerita, begitu. Yang ketawa ini tua, karena itu lagu lama. Singkat kata, orang-orang Korintus tuh sebagian besar, hampir semua memusuhi. Kalau kita baca pada Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-6 demikian. Ketika orang-orang itu, orang-orang Korintus maksudnya, memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya. Only 5 minutes. Jadi, rupa-rupanya orang-orang Korintus Paulus mengebaskan debu karena orang-orang Korintus menolak, memusuhi mereka. Namun rupa-rupanya di tengah ketidakpercayaan itu ada yang percaya. Yaitu siapa? Krispus, kepala rumah ibadat, menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-6, itu terjadi kepercayaan di sana. Nah kemudian kalau kita baca Kisah Rasul 18 ayat yang ke-11, karena ada yang percaya meskipun hanya satu keluarga, keluarganya Krispus, dikatakan Krispus dan seisi rumahnya, tapi ada beberapa kemudian yang ikut menjadi percaya, satu keluarga tapi beberapa orang yang ngacelok-ngacelok kemudian. Paulus tinggal 1 tahun 6 bulan, ayat 11. Tinggallah Paulus di situ 1 tahun 6 bulan dan ia mengajar firman. Jadi rupanya di sekitar Korintus ini selama 1 tahun 6 bulan. Ya kita juga di sini kan 1 tahun 6 bulan lah ya. Kalau nggak mau pulang ya boleh juga. Tadi pastor yang dodok. Oh itu tadi yang dodok. Maaf pastor agak lama dikit ya. Setelah 1 tahun 6 bulan keadaan berubah. Setelah Galio menjadi seorang gubernur di wilayah sini, diceritakan dalam Kisah Rasul 18 ayat 12, bunyinya demikian. Bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus lalu membawa dia ke depan pengadilan. Nah yang dimaksud pengadilan jangan dibayangkan ruang pengadilan seperti kita sekarang. Yang tadi itu yang sudah kita kesana, yang Bema itu. Pengadilan yang dimaksud pengadilan itu. Ini kantor pemerintahnya, seperti diceritakan tadi. Nah kemudian itu adalah ada semacam pasarnya, itu kuil, pengadilannya di situ yang tadi kita sudah lihat. Tapi ketika Paulus dihadapkan oleh orang-orang Yahudi, Galio menolak. Pernyataan dalam kitab suci Kisah Rasul 18 ayat 16-17 demikian. Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Kenapa begitu? Galio itu gubernur Romawi. Yang disidangkan di Bema itu soal-soal politik tadi itu. Sedangkan ini bukan soal politik. Orang-orang Yahudi berantem dengan orang Yahudi yang lain. Maksudnya orang Yahudi yang lain itu siapa? Paulus.
Karena Paulus juga orang Yahudi. Dia seorang rabi, jangan lupa. Dia pengajar agama Yahudi. Rabi itu pengajar agama Yahudi. Jadi kalau kita bisa membayangkan tuh Galio berdiri di situ, di atas itu, Paulus di depannya, orang-orang banyak menuduh, ribut-ribut begitu. Kalau bilang, ini ngapain kalian? Urusan politik apa ini? Ribut agama, pulang sono. Nggak laku. Tuduhan penistaan agama soalnya. Kalau di negeri yang lain laku kan? Laku. Tapi kalau saya nggak sebut negeri mana itu, nanti kena ITE lagi ya. Ya, negeri lain itu laku. Tapi kalau di Romawi dulu nggak laku. Ya. Paulus ya nggak disidang lah pokoknya. Nah intinya begitu. Setelah peristiwa itu beberapa hari tinggal, ada di Kisah Rasul 18 ayat 18. Lalu ia, maksudnya Paulus, minta diri pamit, berlayar ke Syria setelah mencukur rambutnya di Kengkrea. Nah nanti kita akan ke Kengkrea. Disitulah Paulus mencukur rambutnya. Jangan nanti dicari tukang cukurnya siapa, udah nggak penting ya. Pokoknya apa maksudnya mencukur rambut? Orang Yahudi kalau punya nazar cukur rambut. Jadi ini Paulus punya nazar tertentu, janji tertentu, janji kepada Tuhan namanya nazar. Kalau janji nggak dipenuhi namanya janji palsu. Kalau janji kepada Tuhan nazar, dicukur di Kengkrea, jadi arahnya rupanya ke arah sana, itu ke arah timur karena menuju ke Syria. Karena dikatakan berlayar ke Syria setelah mencukur rambut berarti melalui Kengkrea. Itu yang diceritakan di dalam Kisah Rasul. Jadi kita ini sekarang ada on the spot ini, langsung di tempat Rasul Paulus pernah 1 tahun 6 bulan berada di sekitar tempat ini. Tadi ketika saya di Bema dan membuat pengajaran secara online, tadi saya juga merasa bulu-bulu saya agak berdiri sedikit karena ternyata bahkan sampai bekas tempatnya Rasul Paulus itu masih ada. Berarti sekarang kita tidak hanya mendengarkan Injil dari mimbar, tidak hanya membayangkan, tapi kita langsung ke tempat di mana kitab suci, khususnya Kisah Para Rasul itu dituliskan. Dari tempat itulah kita sekarang berada. Demikian pengajaran di sini mengenai Korintus. Shalom alaikum. Waalaikumsalam.